tentang ini. Bahkan saya belum ngasih, jadi akhirnya ini ini adalah satu kasus yang wajib saya berikan karena ini sesuatu untuk orang metalurgi penting, terutama tadi kaitannya bagaimana termodinamika itu sebenarnya dalam industri metalurgi. Ini biasanya kalau ini saya suka jadikan tugas, cuma ya saya mau memberikan penjelasan untuk pengerjaan ini. Ya Bapak tidak miss. Jadi soalnya tentang di apa namanya tungku ini converter basic oksigen nanti Bapak pelajari di proses peleburan dan pemaduan itu untuk membuat baja itu salah satunya kita menggunakan tungku converter BO namanya basic oksigen. Nah, biasanya mereka menggunakan kokas. Nah, di sini di soal ini bercerita mau menggunakan kalsium karbida atau CaC2. Apanya yang diharapkan di sini C-nya terus terang yang akan kita pakai nanti untuk proses menghasilkan gas CO dan CO2 itu yang akan dipakai untuk mereduksi baja scrap. Baja scrap itu yang suka dikumpul-kumpulin itu yang hasil bekas-bekas itu yang dilebur ulang namanya baja scrap. Nah, di soal ini jadi saya jelaskan itu kalsium karbida itu mau digunakan sebagai bahan bakar untuk proses peleburan. Nah, di sini dijelaskan di soal kalsium karbida atau CaC2 itu akan terbakar. Berarti kalau ada kata terbakar, berarti akan terjadi reaksi. Jadi, kalau terbakar, kita bisa memprediksi reaksinya seperti begini. Ca C2 terbakar, ada kata terbakar berarti ditambahkan oksigen. Nah, di soal sudah dikasih tahu bahwa pembakaran kalsium karbida ini akan menghasilkan CaO dan CO atau CaO dan CO2. Jadi ini akan menghasilkan dua. Yang pertama CaO plus CO atau CaO plus CO2 atau juga CaO plus CO plus CO2. Cuma biasanya kita pakai yang ini nih. Yang dua ini kita biasanya gunakan untuk proses perhitungan di atas ini. Nah, artinya kita harus menghitung berapa entalpi reaksi dari reaksi ini. Entah nanti menghasilkan CO plus CO atau CO plus CO2. Nah, kita kembali ke soal. Jika panas yang diperlukan, jadi nanti dari hasil reaksi itu akan ada panas, untuk meningkatkan temperatur baja scrap menjadi 1600, jadi pada temperatur cairnya, itu diperlukan 333 kalori per kilogram. Artinya untuk melebur 1 kilogram baja scrap itu diperlukan 333 kalori. Nah, kalau misalkan saya punya 1 ton baja scrap,
Kalau saya mempunyai 1 ton kalsium karbida, itu kira-kira berapa kilogram baja scrap yang saya bisa masukkan ke dalam tungku konverter ini. Asumsi pertama, itu semua CaC2 digunakan membentuk CO, berarti ini yang kita gunakan nih reaksi pertama. Kemudian yang B, semua CaC2 digunakan membentuk CO2, berarti reaksinya yang kita gunakan yang ini nomor 2. Kemudian yang terakhir, 60% CaC2 digunakan membentuk CO2, sedangkan sisanya digunakan untuk membentuk CO. Artinya, kalau ada 1 ton CaC2, 60% berarti 600 kilogramnya digunakan untuk reaksi yang kedua. Kemudian 400 kilogramnya digunakan untuk reaksi yang pertama gitu. Nah, kita perlu data nih. Delta H standar 298 CaC 14,1, untuk CaO minus 151,81, CO minus 26,42, terus CO2 minus 94,05 kilokalori. Nah, langkah pertama kan kita menuliskan reaksinya. Nah, karena permintaan yang A, jadi permintaan yang A itu adalah reaksinya seperti begini. Ca C2 ditambah O2 menghasilkan CaO plus CO. Kita cek Ca di kanan 1, di kiri 1, aman. Kemudian di kanan C-nya 1, di kiri 2, berarti ini sini dikalikan dengan 2. Otomatis oksigennya jadi 2, berarti udah setimbang. Jadi reaksinya CaC2 plus O2 CaO plus 2CO. 2 kali O di sini 2, di sini 1 berarti 3, berarti di sini ada angka 3/2. Kalau ditanya kenapa 3/2? Karena 3/2 dikali 2 itu sisanya 3. Karena di kanan ada 3, di CaO1 O-nya, kemudian di CO karena ada angka 2 berarti dikalikan dengan 2, jadi 2 oksigen ditambah 1 oksigen itu nilainya 3. Nah, di sini di kanan tersedia supaya setimbang dapat 3, jadi kita 3/2 dikalikan angka 2 dari O. Nah, setelah reaksinya setimbang, ya kita kan harus menghitung delta H reaksinya, yang seperti yang di ujian kemarin. Nah, langkah pertama sebelum kita melakukan proses perhitungan, kita cari dulu berat molekul BM, berat molekul ya, untuk masing-masing senyawa. Pertama CaC2, itu berarti Ca-nya 40, jadi 40 ditambah 2 kali 12. Karena ini C-nya di sini 2. Jadi kalikan 2. C itu 12. Maka BmCaC2 itu adalah 64. Jadi 40 tambah 24. Sini 64. Satuannya gram per mol. Kemudian oksigen berarti 2 kali 16. Berarti di sini sama dengan 32 gram per mol. Kemudian CaO berarti
40 ditambah 16 sama dengan 56 gram per mol. Terakhir CO sama dengan 12 ditambah 16, jadi 28 gram per mol. Nah, kalau reaksinya ini berarti kita ke perhitungan delta H reaksi itu sama dengan jumlah atau sigma delta H pada produk dikurang jumlah delta H reaktan. Nah, tadi reaksinya kan ini CaO dan 2CO itu produk, sementara CaC2 dan 3/2O2 itu adalah reaktan. Jadi kita tuliskan delta H reaksi sama dengan buka kurung 1 kali, karena tidak ada angkanya, 1 kali delta H CaO ditambah 2 kali delta H CO tutup kurung, kemudian reaktannya 1 kali delta H CaC2 ditambah 3/2 dikali delta H O2 tutup kurung. Nah, nilainya kan sudah ada di ketahui ini. CaO minus 151,81. Jadi minus 151,81 ditambah CO di sini minus 26,42, 2 kali minus 26,42 dikurang CaC2 di sini minus 14,1, minus 14,1. Oksigen itu nilainya 0. Kalau Anda bertanya kenapa 0? Karena nilainya sangat kecil untuk diperbandingkan atau disandingkan. Ini perhatikan, ini satunya sama, tinggal kita menghitungnya. Berarti sama dengan 2 kali 26, silakan pakai kalkulator Bapak-bapak. 2 kali 26,42 itu dapat 52,84 minus 52,84 ditambah 151,81. Jadi totalnya di sini 204,65. 204,65. Kita kurangkan, ini minus kali minus jadi plus. Jadi di sini tambah 14,1. Kita didapat menjadi, ini minus 14 berarti dikurang
14,1 minus 190 minus 190,55. Satuannya kilokalori. Sesuai dengan yang diketahui, kilokalori. Molnya sudah hilang karena sudah dikalikan dengan koefisien reaksinya. Nah, kembali ke soal. Jadi dari reaksi pembakaran kalsium karbida, di mana menghasilkan CaO dan CO, itu menghasilkan panas sebesar minus 190,55 kilokalori. Atau kalau kita hitung per kalornya berarti ini tinggal dikalikan 1000. Artinya itu menjadi ini 1, 2, 3 menjadi 190.550 kalori. Jadi kita belum ini kan. Nah, setelah kita dapat kebutuhan kalori yang diperlukan, nah, kita kembali ke soal bahwa untuk 1 kilo itu diperlukan 330 kalori. Jadi ini kita tulis, kita rubah. Tadi ada kata ini 333 kalori per 1 kilogram. Kita kembali ke materi awal, konversi satuan atau 1 kilogram per 333 kalori. Berarti ini harus kita rubah menjadi menjadi kalori. Berarti minus 190.550 sudah berubah menjadi kalori. Karena kita ingin berapa kilogram, maka kita simpan kalorinya di bawah. Kita gunakan yang faktor variabel kedua ini. Sini 333, sini kalori, di atasnya 1 kilo. Nah, kalau kita pakai kalkulator, jadi nggak salah minusnya Pak ya, minus itu artinya menghasilkan panas. Berarti 190.550 dibagikan dengan 3 didapat 572 kilogram. Apakah sudah terjawab? Belum. Kenapa belum terjawab? Karena kita belum menghitung. Untuk satu, ini hanya kalau kita berhitung secara ini. Nah, kalau misalkan tersedia 1000 kg CaC2, berarti kita hitung kalorinya. Ini perhitungan sederhananya Pak ya, supaya terbuka. Jadi, sekarang kita pakai ini basisnya untuk menghitung kalau ada kalau tersedia 1 kilogram 1 ton CaC2. Jadi kita tulis 1 atau 1000 kilogram CaC2 itu kita tarik garis di atasnya, di bawahnya sini kilogram CaC2, di atasnya mol, jadi kilogram mol CaC2. Kemudian kita lihat reaksinya.
CaC2 tadi setelah dihitung BM-nya 64 gram per mol. Kita robah menjadi 64 gram per mol, 64 kilogram. Kita simpan di sini 64 kilogram per 1 kilogram mol. Maka saya sudah buktikan bahwa 64 gram per mol itu bisa tuliskan 64 kilogram per kilogram mol. Sehingga ini bisa dicoret, kilogram CaC2-nya bisa dicoret, dan kita menghasilkan mol CaC2 dari 1 ton itu sama dengan, kalau pakai kalkulator, 1000 dibagi 64 dapat 15,625. Di sini dapat 15,625. Satuannya jangan lupa Pak, kilogram CaC2. Kilogram, bukan kilogram, kilogram mol. Kilogram mol CaC2. Kilogram mol CaC2. Nah, berarti kalau kita punya bida itu menghasilkan, kalau kita convert jadi 15,625 kilogram mol CaC2. Kembali ke reaksi yang tadi kita tulis. Kembali ke reaksi yang ditulisnya. Yang ini saya tulis ulang ya Pak ya, biar nggak bingung. CaC2 ditambah 3/2 O2, tanda panah ke kanan, CaO ditambah 2CO. Jangan lupa dituliskan delta H-nya hasil perhitungan tadi Pak. Delta H sama dengan minus 190,55 kilokalori. Dituliskan minus 190,55 kilokalori. Nah, ini untuk 1 mol. Jadi 1 mol CaC2 itu menghasilkan kalori segini. Berarti kalau saya punya 15,625 kilogram mol CaC2, kita tarik garis di bawahnya kilogram mol CaC2. Ini kan angkanya 1, kita tulis 1. Kemudian ini hasil delta H-nya di atas, minus 190,55 kilokalori. Nah, tinggal hitung, tinggal kalikan, dapat kali 190,55, ketemulah 2000. Jadi ketemu 2.977,34 kilokalori. Nah, tadi kan ini untuk 1 molnya itu kita bisa apa namanya, memasukkan 572 kilogram. Nah, kalau ini berapa?
kita tulis ulang kilokalorinya 2.977,34 kilo. Kalau kita hilangkan kilonya berarti tinggal kita kalikan 10 pangkat 3. Jadi di sini kali 10 pangkat 3. Ya, jadi kilonya hilang, tinggal kalori. Nah, baru kita kalikan dengan di sini 333. Seperti yang tadi Pak, ini saya ini kan butuh panas 333 kalori untuk 1 kilogram baja scrap. Nah, coret kita pakai kalkulator. Ini dikali 1000 kali 1000 dibagi 333. Itu dapat kurang lebih 8.940,97 kilogram atau kurang lebih 9 ton. Jadi kalau kita punya 1 ton kalsium karbida, ya kita bisa melebur baja scrap kurang lebih 9 ton. Jadi tadi pertanyaannya berapa kilogram yang bisa dimasukkan ke dalam konverter? Jawabannya kalau ditanya kilogram berarti 8.940,97 kilogram. Tapi kalau misalkan ditanya ton, ya kurang lebih 9 ton. Baja di sini saya tuliskan baja scrap karena pertanyaannya begitu. Pertanyaan di sini, berapa kilogram baja scrap yang dimuat dalam tungku untuk 1000 kilogram CaC2? Jawabannya tadi 8.940,97 kilogram. Oke, Pak, ada perlu pertanyaan nggak? Atau sudah bisa dimengerti? Nah, tugasnya Bapak-Bapak adalah melanjutkan yang selanjutnya ini. Jadi tugasnya Bapak-Bapak melanjutkan bagian kedua ini. Itu melanjutkan ini. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan ini. Jadi Bapak-Bapak mulai dari menghitung dulu berapa delta H reaksi. Nah, reaksinya gimana? Kalau tadi kita pakai ini, nah Bapak pakai yang ini. CaC2 plus O2 menghasilkan CO plus CO2. Ingat perbedaannya. Ini kalau kita reaksikan, mau setarakan reaksinya, jadi CaC2 ditambah O2, nah menghasilkan CaO plus CO2. C-nya di kiri 2, kita kalikan sini 2. 2 kali 2, oksigennya jadi 4. Ditambah 1, 5. Jadi angkanya di sini bukan 3/2, tapi 5/2. Selanjutnya tinggal ngikutin yang ini. Sehingga dapat delta H reaksinya. Setelah itu, dapat delta H reaksinya. Nah, ini kan tidak berubah nih jumlah molnya nih. Jadi tinggal merekonstruksi dengan nilai hasil perhitungan di sini nih. Di berapapun nanti Bapak-Bapak dapat, tinggal mengganti ke sana. Jadi Bapak-Bapak cuma mencari yang ini. Nah, hasilnya nanti, hasil perhitungannya nanti, Anda Bapak ganti yang di sini. Yang lainnya nggak usah diganti.
ikutin aja ini, nanti ketemu hasil berapa wajah scrap. Nah, sementara yang ketiga, kalau yang ketiga pertanyaannya itu 60% berarti nanti Bapak-Bapak, kalau tadi kita menghitungnya di sini 1 ton, ya, berarti kalau dari soal ini kan untuk CO, berarti di sini kita 40% digunakan untuk batu CO, berarti di sini perhitungan di sini bukan 1000 tapi 400. Sementara nanti hasil perhitungan Bapak yang kedua ini itu 600. Jadi kuncinya di sini saja, mengubah ini 600 nanti ketemu berapa ton, sorry 400 ini ketemu berapa ton, terus Bapak-Bapak yang hasil yang Bapak-Bapak nanti berapa ininya, terus ganti lagi jadi 600. Nah, berapa ton ketemunya baru dijumlahkan, itulah jumlah total yang kalau kondisinya 60% kalsium karbida berubah CO2 dan 40% untuk CO. Begitu Pak, kira-kira ada kendala nggak? Artinya ini memang target saya supaya ada bayangan, oh di industri peleburan itu begini caranya berhitung sebelum kita melakukan memasukkan baja scrap untuk kapasitas tungku. Kan biasanya tungku itu kita hanya tahu kapasitasnya berapa. Artinya kan kita harus menyesuaikan nanti. Oh kalau kita masukkan segini, oh baja scrapnya segini, kapasitasnya masuk nggak kalau dimasukin semua? Oh enggak, berarti harus diturunkan kalsium karbidanya, jangan pakai 1 ton gitu. Jadi ini hanya memberikan wawasan bahwa kalau saya punya 1 ton kalsium karbida, saya bisa mereduksi baja scrap 9 ton. Jadi kalau kapasitasnya 15 ton masih oke-oke saja, karena kan ada rongganya juga. Jadi artinya kita bisa satu kali peleburan itu kita bisa melebur 9 ton baja scrap untuk 1 ton kalsium karbida. Itu Pak maksudnya. Jadi bayangannya kita tuh oh ada, oh caranya begini ternyata ya kalau di kita masuk ke industri peleburan, oh dasarnya begini. Jadi mereka tidak langsung, oh ini masukin enggak. Jadi sebelum itu mereka hitung secara kasar, baru melakukan proses percobaan. Nanti akan terlihat efektif atau tidak. Nah, selama prosesnya yang berlangsung berkali-kali itu diambillah beberapa pembelajaran sehingga nanti setelah beberapa waktu itu nanti optimum proses peleburannya. Itu Pak. Ada pertanyaan Pak? Ini silakan nanti dilanjutkan. Nomor 2. Di uploadnya paling telat, minggu depan jam 8 Pak. Jadi depan jam 8. Ada pertanyaan Pak? Belum Pak, sementara. Oke. Ini saya masukkan di ini Pak ya. Apa namanya? Saya masukkan materinya di tugas ini. Jadi nanti pengerjaan tadi saya masukkan nanti di ini. 1959 minggu depan ya Pak, 1959. Saya save dulu. Oke.
Oke Pak, silakan dicek dulu Pak di Google Classroom-nya. Dan tadi sudah terlihat atau belum? Sudah, Pak. Oke, Sudah ada, Pak. aman. Silakan dicoba dulu Pak ya. Mudah-mudahan lancar. Ini nanti nilai ini saya akan tambahkan ke nilai UTS-nya Pak ya. Jadi nilai UTS plus nilai ini akan saya jumlahkan, saya cari nilai terbaiknya Pak untuk nilai UTS Bapak-Bapak nanti. Gitu Pak. Tolong dikasih tahu temannya yang tidak hadir malam ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Izin, Pak. Pak, silakan. ada pertanyaan, Pak. Gimana Pak? Kan gini, Pak, CA karbit ini kan sebenarnya udah jarang dipakai, Pak, kalau kita di industri, Pak, ya. Betul. Di BOF itu jarang dipakai. Sekarang sih paling kita pakai karbit itu biasanya untuk menghilangkan kadar sulfur, Pak. Ya, Kalau ini ledel gitu kan. ini apa Pak? Bukan seperti yang istilahnya dilakukan. Ini kan orang nih karbit nih ternyata bisa menghasilkan CO nih, ada panas nih. Kalau kira-kira Iya. dipakai ini bisa enggak gitu kan? Secara ini mah kan sebenarnya tidak bisa Pak. Cuma kan dari segi termodinamikanya sebenarnya bisa secara ininya. Tapi kan ketika kita melaksanakan kan banyak masalahnya Pak. Makanya tetap pakai yang sebelum-sebelumnya sampai Hmm. sekarang kan tidak dipakai Pak karbit untuk apa namanya? Ta- Sebagai bahan Tapi di bakar. nikel pomala tuh, antam pomala masih pakai banyak sampai hari ini, Pak. Oh ya? Hmm. Iya, Pak. Biasanya kalau yang konvensional itu masih pakai kulkas, Pak, karena pertama panasnya itu memang tinggi, kemudian tingkat pengotornya sangat rendah. Sementara kalau karbida itu kan CaO itu bisa bisa kalau kita pakai untuk melebur si Ca-nya ini bisa dan oksigennya ini bisa masuk ke dalam paduan Pak dan ya kalau ada oksigen ya Bapak sendiri tahu hasilnya nanti seperti apa. Jadi walaupun mungkin mereka menggunakan yang di Pomala berarti harus ada menambahkan zat tertentu karena si Ca ini juga tidak bisa terlalu tinggi sementara kalau kita lihat reaksi tadi kadarnya banyak kalau misalkan 1 ton wah berapa CaO yang dihasilkan Pak sementara kan CaO itu kan kapur Pak. Iya. Menarik sih, Pak. Ya menarik Pak untuk ini cuma kan saya sebenarnya memberikan wawasan seperti itu hanya membukakan biasanya orang pakai kulkas oh ada ini sementara kok penelitiannya sendiri sih Pak saya terus terang belum sampai ke ini kalau misalkan memang pemala menggunakan karbit ini atau CaC2 sebagai bahan baku berarti kan ada pertimbangannya karena memang kalau dari segi kos sangat rendah banget Pak. Karbit berapa sih harganya Pak? Bandingkan Iya. dengan kokas. Kokas mahal sekali Pak. Artinya mungkin ini tanda kutip rahasia dapurnya mereka menggunakan itu berarti ada sesuatu yang dipakai untuk mengikat Ca ini supaya jadi nanti slag yang mengambang itu loh Pak di atas logam cair yang diambil itu. Bisa saja Pak, karena namanya juga ini kalau dengan kita teliti ternyata kadang-kadang oh maunya sih pakai karbit gitu. Ya jelas karbit kan Iya. dipakai untuk ngelas Pak itu berarti kan memang panasnya tinggi itu Pak. Menghasilkan panas energi panas ini memang cukup besar dan memang mampu untuk mencairkan logam Pak. Karena bisa pengelas berarti kan bisa mencairkan logam. Cuma kan laskarbit itu kan digunakan untuk pengelasan tertentu, Pak. Nggak bisa semua logam bisa dilas dengan karbit. Artinya kan ada keterbatasannya. Mungkin juga di pemala itu untuk tertentu berarti kan tidak apa mungkin baja atau ininya mungkin baja paduan. Bahkan kalau ini scrap ini kan lebih cenderung kepada sisa-sisa besi.
yang kita pakai untuk dilebur. Nah, beginilah Pak termodinamika. Kadang-kadang kita harus kembalikan ke realitas seperti apa sih realitanya. Dan itu menarik Pak. Mungkin saya nanti coba ini lagi Pak di itu lihat itunya pemalas seperti apa menggunakan karbit itu. Selain di Pomala di mana lagi Pak? Di Morowali? Morowali ada, cuman kalau Morowali untuk desulfurisasi aja, Pak. Oh iya, kalau itu Di betul. ladang, Betul, ya. itu kalau untuk mengikat betul. Desulfurisasi betul. Itu membuat apa mengikat ininya sulfurnya supaya tidak ini nanti jadi slag. Iya, dia tuh diinjeksi pakai nitrogen, Pak, bubuknya tuh masuk ke ladle Betul, itu. betul, 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 Pak. Menarik itu Pak, menarik. Pak karbit. Karena kan secara ini kan kita tahu karbit itu ya hanya untuk sekedar pengelasan pinggir jalan aja kan Pak ya. Atau Iya, pengelas keliling dipakai karbit itu. Ya, Bapak kan bisa mengamati sendiri bahwa kalau menggunakan karbit, pertama limbahnya itu seperti begitu, Pak. Terus dipakai untuk logam, artinya si tungku itu siap atau mampu tahan terhadapnya tadi oksigen yang dihasilkan cukup ini. iya. eh, Ketahanan tungkunya harus lebih dikondisikan supaya tidak terlalu. Ya, Pak, terima Betul, Pak. kasih. Iya, Menarik, Pak. Pak. Yang bikin menarik itu kan soal itu kan, Pak, nggak umum aja kalau bagi kita nih. Betul. Karbit Memang kan pakai untuk ceritanya COC ini aja kan gitu kan. Nah, termodinamiknya begitu, Pak. Kalau nah, kita menggunakan kokas tidak terlalu menantang Pak perhitungannya. Karena tidak ada tadi unsur CAO menghitung delta reaksinya kan lebih sederhana kalau kokas, Pak. C iya, ditambah O menghasilkan CO ya. Kan kalau secara ini ya tidak perlu dihitung delta reaksinya kita tinggal hitung aja apa prosesnya dipanasin oh segini kalornya. Tapi kalau CaC2 atau karbit itu kan oh ada CaO, oh ada ini. Ternyata oh hasil perhitungannya ya supaya begitulah Pak termodinamika supaya tantangannya. Kalau diteliti iya. sendiri itu tidak belum Pak, belum sampai ke sana. Saya juga belum dapat jurnalnya untuk menggunakan karbit. Tapi orang mengusulkannya sebagai bahan baku pengganti kokas karena harganya sangat murah. Oke Pak, silakan Saya, Pak. dicoba. Terima kasih, Pak. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Nah gitu Eh, tuh pelajar teh harus ada masukan. izin Pak, Silakan. minggu lalu saya nggak sempat ikut UTS Pak karena berhalangan. Bapak nggak hubungin jurusan dapat itunya belum Pak? Kode ngupload itunya, kode ngupload Google Classroom-nya belum Pak? Sudah Pak, saya sudah WA Bapak juga dan surat izin sudah saya kirim ke WA Bapak juga Pak. Tinggal kerjakan aja Pak. Nanti ngehubungi Pak Dadan gitu Pak. Eh, Pak, saya udah izin dari dosennya, tinggal minta link untuk ngupload ininya apa namanya? Ngupload jawabannya gitu. Oh baik Pak, siap, Hmm. siap Pak. Oke. Yang lain ada lagi? Silakan. Bapak-bapak, ingat Pak, Bapak itu jangan menunggu, ini karena kasus ini Pak, kasus ini, jangan menunggu di akhir semester, baru Bapak-Bapak mikirin untuk tugas akhir. Sebaiknya dari sekarang tugas akhirnya tentang apa? Jangan sampai banyak kasus, harus kelebihan satu semester, harus ke Bandung. Kemarin ada satu mahasiswa Pak, saya lagi di Bandung, saya cuti 2 bulan untuk proses penelitian. Saya tidak berharap begitu Pak, kita dari jurusan tidak mengharapkan bapak-bapak itu seperti reguler yang pagi yang harus melakukan penelitian. Targetnya kita ada yang satu itu yang apa namanya kemarin yang sudah selesai dari Maluku itu kondisi di pabriknya yang dipakai data dari pabriknya yang dipakai. Jadi bapak-bapak saya sih tidak berharap terlalu anda bapak-bapak harus melakukan enggak kalau memang di dalam perusahaan kebenaran bapak-bapak di perusahaan yang berhubungan dengan metalurgi itu ada proyek apa gitu sudah dipresentasikan dan sudah di close dianggap prosesnya sudah selesai dan itu layak itu layaknya atau tidak itu silakan ber apa namanya ngobrol sama pembimbingnya
Pak, saya punya proyek ini, datanya seperti gini, bisa nggak Pak dijadikan sebagai bahan tugas akhir? Kita maunya ke sana, Pak, bukan bapak-bapak berpikir seperti S1 reguler di mana melakukan penelitian gitu, Pak. Ya, tolong dirubah itunya prinsip ininya. Jadi, apakah di perusahaan ada proyek atau apa, itulah yang Bapak laporkan nanti. Jadi, kita hanya mengkondisikan laporan itu seperti bentuk untuk tugas akhir gitu. Awalnya juga kita berpikirnya begitu. Nah, kenapa ke sini eh, tugas akhirnya seperti yang reguler gitu. Karena bimbingan saya kemarin itu ya seperti begitu, Pak. Intinya ke apa namanya? Kekurangan bapak-bapak yang saya perhatikan dari 2 tahun ke belakang itu, dari bimbingan itu, bahwa bapak-bapak itu kurang komunikasi dengan pembimbing, terutama di awal gitu. Mau ngapain, Sep? Jadi bapak-bapak jarang, Pak, di perusahaan saya ada proyek kayak begini, boleh nggak dijadikan sebagai bahan tugas akhir? Itu saya tidak pernah mendengarkan bahasa itu. Padahal kan bapak-bapak tinggal mencari, oh kemarin ada proyek ini, perusahaan ini dengan Pertamina misalkan, oh tentang ini, masih ada nggak laporannya ke bagian ini? Oh ada, udah minta aja itu Pak, data-data itulah yang akan kita presentasikan sebagai bahan tugas akhir gitu Pak. Bukan bapak-bapak meneliti, bukan. Itu Pak, ini dirubah tugas akhir sama skripsi bedanya apa sih Pak? Materinya sama aja Pak penamaan. sama Jadi ya? untuk S1 namanya skripsi Pak. Kalau S2 namanya tesis. Kalau S3 namanya disertasi. Kalau di apa namanya? Kalau dibahasakan dalam bahasa semester yang namanya tugas akhir, artinya tugas yang dibebankan di akhir semester gitu Pak. Jadi TA-nya itu Bapak-bapak jangan berpikiran seperti reguler. Itu saja pesan saya. Jadi kami itu sudah siap, Bapak, kecuali nggak tahu saya dosen pembimbing yang lain ya. Saya ada dengan grup dosen pembimbing itu saya suka diskusi. Kok anak-anak seperti begini ya Pak? Iya, harusnya makan yang tadi kita inginkan itu ya. Supaya bebannya tidak berat Pak. Dalam arti tepat waktu Bapak selesai. Saya perhatikan yang tepat waktu sangat sedikit Pak. Aduh, kasihan bapak-bapaknya. Jadi tadi Bapak itu seperti ini, jadi oh kuliah aja dulu nanti tugas akhir di akhir ya, itu salah Pak. Pasti tidak akan cukup waktunya. Jadi Bapak harus mulai kalau sudah ditunjuk, sudah apa namanya, sudah ngontrak TA, sudah ada pembimbingnya, begitu tahu pembimbing langsung kontak gitu. Langsung kalau bisa pakai Zoom atau Google Meeting untuk paparan. Pak, boleh kita nggak diskusi kalau misalkan seperti itu. Ya Pak ya, itu jadi bahan Siap. kendala bapak-bapak itu kenapa tidak sesuai apa selesai tepat waktu itu. Dari jurusan tidak ada Pak keinginan kita untuk mempersulit bapak-bapak. Kita hanya jadi saya itu sebenarnya Pak waktu TA1 saya sulit menerka itu pola pikir bapak-bapak semua itu. Tapi begitu sidang ya saya langsung bersyukur oh ternyata tujuan bapak-bapak kuliah itu sudah tercapai dilihat dari apa aja sih yang kita pengen lihat Pak, apakah isi yang bapak-bapak sampaikan oke, tapi itu bukan nomor satu Pak sebenarnya. Nomor satunya itu cara berpikirnya itu yang kita ingin hasilkan dari bapak-bapak itu. Begitu bapak nanti sidang terakhir, sidang TA2 itu, ketika bapak presentasi itu bapak lulus tidak lulus itu bisa dilihat waktu bapak cara presentasi. Saya alhamdulillah bimbingan saya, wah hebat pokoknya itu. Levelnya sudah sama dengan reguler lah Pak. Artinya bisa dipertanggungjawabkan nanti bapak ke perusahaan manapun nanti atau ketemu orang manapun, bapak layak sebagai sarjana S1 metalurgi. Nah, itu yang kita pertahankan, Pak. Cara berpikirnya, cara polanya itu loh. Oh, setelah kuliah, oh ternyata benar. Ada perbedaan. Kalau ditanya ke mahasiswanya gimana rasanya? Wah, Pak, jauh sekali, Pak. Itu yang kita inginkan memang, Pak. Jadi,
berubah gitu setelah kuliah ini, bapak-bapak itu berpikir berubah. Nanti bapak kan merasakan sendiri begitu kembali lagi ke dunia realita di perusahaan itu cara memandangnya itu sudah pasti berbeda. 100% saya jamin, Pak. Gitu, Pak. Nanti aja kita ngobrolin lagi kalau memang nanti sudah pembimbingnya sudah ini. Kalau saya memang nggak banyak, Pak, membimbing itu. Kalau saya perhatikan itu banyaknya di kemarin saya ngobrol di Prodi, Bapak-bapak. Mungkin Bapak belum udah ada yang kontrak TS1 belum, Pak? Belum ya? Ada apa, Pak? Udah ngontrak TA1 belum ya? Semester depan ya? Belum, Pak. Kita kan NPL ya. Oh, ini masuk semester berapa, Pak? Hitungannya. Semester berapa? 8 semester 6 ya? 6 ya? Oh iya berarti Iya. semester depan, Pak, baru ngontrak TA1 itu Bapak harus presentasi itu. Tapi sebaiknya dari sekarang, Pak, mau apa gitu TA1-nya? Ya, kalau syukur-syukur dari perusahaan ada datanya, kumpulin data-datanya sekarang. Kalaupun misalkan nanti ngobrol-ngobrol sama apa namanya pembimbingnya, kata pembimbingnya, ini yang ini coba ditambahin uji ini saja. Ya paling itu, Pak. Kalau misalkan memang itu kan lebih mudah. Terus mengkondisikan pola pikir juga lebih gampang, Pak. Ya lah, Pak. Silahkan beristirahat. Ini sudah jam 9 Indonesia Timur itu sudah jam 11 itu. Oke, Pak. Selamat Makasih, malam. Pak. Selamat beristirahat. Saya lift ya, Pak Makasih, ya. Pak. Yo. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.